Selamat datang di video pembelajaran jaringan komputer yang berjudul menerapkan instalasi jaringan nirkabel. Pada video ini akan disajikan terkait pengetahuan dan penerapan instalasi jaringan dengan media tanpa kabel atau nirkabel. Tahukah kamu bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini sangat mempengaruhi perkembangan seluruh bidang pendidikan, baik itu pemberitaan, kesehatan, pendidikan, jual beli, dan lain-lain. Hal tersebut dapat tercipta oleh karena adanya teknologi jaringan komputer yang mampu menghubungkan seluruh perangkat di dunia ini sehingga dapat berkomunikasi baik secara tepat. Untuk menghubungkan perangkat jaringan komputer tersebut, ada dua jenis media penghantar yang digunakan, yaitu media kabel atau tanpa kabel, yang disebut juga nirkabel. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas penerapan jaringan tanpa kabel atau disebut nirkabel. Untuk menerapkan jaringan komputer dengan media nirkabel, kita mengenal terlebih dahulu apa itu jaringan nirkabel. Teknologi yang digunakan seperti access point, router access point, dan jenis gelombang. Jaringan nirkabel atau wireless network adalah sistem komunikasi data yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan bertukar informasi tanpa menggunakan kabel fisik, kawat, atau serat optik. Sebagai media transmisi, jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau inframerah untuk mengirimkan data antar perangkat. Access Point TP-Link TLWA901ND adalah sebuah access point nirkabel yang berfungsi untuk membangun atau memperluas jaringan Wi-Fi. Fungsi utamanya yaitu membangun dan memperluas jaringan nirkabel, menghubungkan perangkat berkabel ke nirkabel. Fitur unggulan access point yaitu kecepatan tinggi, fleksibilitas mode operasi, dukungan multi SSID dan VLAN, power over Ethernet, dan antena eksternal. Berikut spesifikasi teknis access point. Router adalah perangkat yang mengatur lalu lintas data antar jaringan, seperti antara jaringan rumah atau kantor dengan internet. Fungsi utama router access point adalah menghubungkan jaringan, penerjemahan alamat, keamanan atau firewall, penugasan IP atau DHCP. Sinyal Wi-Fi menggunakan gelombang radio elektromagnetik non-ionisasi yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel, secara umum, frekuensi 2,4 GHz memiliki jangkauan lebih luas, namun kecepatan lebih lambat. Sedangkan frekuensi 5 GHz menawarkan kecepatan lebih tinggi, tetapi dengan jangkauan lebih pendek. Mari kita simak proses instalasi jaringan tanpa kabel. Sebelum melakukan instalasi jaringan tanpa kabel, terlebih dahulu kita menentukan topologi dari jaringan, di mana topologi tersebut adalah gambaran hubungan konektivitas antar perangkat jaringan tanpa kabel. Hal tersebut penting karena kita dapat mengetahui jalur komunikasi yang akan terbentuk. Halo adik-adik, kali ini kita akan menguasai instalasi jaringan nirkabel, yaitu mengkonfigurasi access point mode, router, dan repeater, serta optimasi sinyal. Langkah pertama yang wajib yaitu hard reset IP untuk membersihkan konfigurasi lama. Access point perlu direset untuk mengatasi berbagai masalah dan mengembalikan perangkat ke kondisi awal setelan pabrik.
Fungsi reset access point yang biasanya dilakukan dengan menekan dan menahan tombol kecil pada perangkat adalah mengembalikan pengaturan pabrik, membersihkan memori sementara, dan mengembalikan akun admin default. Hubungkan perangkat wireless dengan laptop menggunakan kabel dan ubah alamat IP pada laptop menjadi satu network dengan alamat dari perangkat wireless. Kita masuk ke network dan internet setting di laptop. Perhatikan langkah-langkahnya. Edit IP setting manual dan pilih IP versi 4. Silakan atur IP address laptop. Berikut hasil settingan IP di laptop. Selanjutnya, kita login ke fitur software access point. Pastikan laptop dan IP berada di segmen jaringan yang sama untuk bisa mengakses web konfigurasi. Dalam mode router, IP berfungsi sebagai gateway. Atur IP address LAN di bagian wireless. Beri nama SSID unik. Penting di bagian 2.4 GHz, pilih channel 1, 6, atau 11 untuk menghindari interferensi dan tumpang tindih frekuensi. Mode repeater memperluas jangkauan Wi-Fi. IP repeater akan menyambung ke SSID utama. Ini krusial. Anda wajib mematikan DHCP server pada perangkat repeater. Jika tidak, akan terjadi IP konflik di jaringan Anda, menyebabkan kegagalan koneksi. Perhatikan langkah-langkahnya. Untuk keamanan, selalu pilih minimal WPA2 PSK atau AES. Ini penting untuk enkripsi data.
kita gunakan Wi-Fi Analyzer. Kita ukur kekuatan sinyal RSSI dalam satuan dBm. Semakin kecil angka negatifnya, semakin baik sinyalnya. Bandingkan dengan channel yang digunakan oleh tetangga untuk menghindari interferensi. Jika sinyal kuat tapi koneksi lambat, masalahnya ada di channel overlap atau kepadatan pengguna. Coba ganti ke frekuensi 5 GHz dengan menguasai dua mode dan analisis sinyal ini. Anda siap menjadi teknisi nirkabel profesional. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.